Halo teman-teman, ada yang tahu nggak nih dengan peristiwa Ambarawa? Kalau kalian belum tahu, yuk simak video ini. Pertempuran Ambarawa. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, ada Alisa Putri Ritonga, M. Awaludin, dan Tia Raika Putri. Topik pembahasan yang akan dibahas ada pengenalan, latar belakang, tokoh, kronologi pertempuran, dampak pertempuran, dan isi perundingan. Yang pertama ada pengenalan. Palagan Ambarawa adalah peristiwa perlawanan rakyat Ambarawa dari pasukan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat terhadap sekutu yang terjadi di Ambarawa, sebelah kanan selatan Jawa Tengah. Peristiwa ini bermula ketika pasukan sekutu yang diboncengi NICA atau Netherlands Indies Civil Administration berusaha membebaskan orang-orang Belanda yang ditahan Jepang. Setelah bebas, para tahanan ini kemudian dipersenjatai. Mengetahui hal tersebut, para pemuda Ambarawa dan TKR menjadi marah dan pertempuran pun tidak dapat dihindari. 2. Latar belakang peristiwa ini dimulai dengan insiden yang terjadi di Magelang sesudah mendaratnya Brigade Artillery dari Divisi India ke-23 di Semarang yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Battle pada tanggal 20 Oktober 1945. Brigadir tersebut bertugas mengurus tawanan perang dan berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Pemerintahan Republik Indonesia memperkenankan Brigadir Battle untuk mengurus tawanan perang yang ada di penjara Ambarawa dan Magelang. Ternyata, sekutu diboncengi oleh NICA dan dipersenjatai para bekas tawanan itu. Maka pada tanggal 25 Oktober 1945, pecahlah insiden di Magelang yang berkembang menjadi pertempuran TKR dan tentara sekutu. Insiden itu berhenti setelah kedatangan dari Presiden Soekarno dan Brigjen Battle di Magelang pada tanggal 2 November 1945. Mereka mengadakan perundingan dan gencatan senjata dan tercapai kata sepakat yang dituangkan ke dalam 12 pasal. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Pihak sekutu tetap akan menempatkan pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajibannya melindungi dan mengurus evakuasi Allied Prisoners, Wars and Interners atau APWI, tawanan perang dan intermiran sekutu. 2. Jalan Raya Magelang Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia sekutu. 3. Aktivitas NICA tidak akan diakui sekutu dalam badan-badan yang beroda di bawahnya. Setelah ada pasal tersebut, ternyata pihak sekutu justru ingkar janji. Sekutu memanfaatkan kesempatan dan kelemahan dalam pasal-pasal itu untuk menambahkan jumlah pasukan di Magelang. Yang ketiga, ada tokoh. Terdapat 6 tokoh yang terlibat dalam pertempuran Ambarawa. Ada Kolonel Sudirman, Letkol Gatot Subroto, Kolonel G.P.H. Dejati Kusumo, Letkol Isdiman, Letkol Sarbini Martodiharjo, dan Kapten Surono Reksodimedjo. Yang keempat, ada kronologi pertempuran. Pertempuran Ambarawa pecah antara pasukan TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto melawan tentara sekutu yang telah melakukan penyerangan pada tanggal 20 November 1945. Pada tanggal 21 November, pasukan sekutu yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa di bawah perlindungan pesawat tempur. Keesokan harinya, tanggal 22 November 1945, pertempuran berkobar di dalam kota dan pasukan sekutu melakukan pengeboman terhadap kampung-kampung yang berada di Ambarawa. Pasukan TKR bersama para pemuda yang berasal dari Boyolali Salatiga, Kartasuro bertahan di kuburan Belanda sehingga membentuk garis medan sepanjang garis rel kereta dan membelah kota Ambarawa. Sementara itu, dari arah Magelang dan Divisi 5 Purwokerto di bawah pimpinan Imam Androgi melakukan serangan fajar pada tanggal 21 November 1945 dengan tujuan memukul mundur pasukan yang berkedudukan di Desa Pinggit.
Pasukan Imam Androgi berhasil menduduki desa dan merebut desa-desa sekitarnya. Selain itu, batalion Imam Androgi meneruskan gerakan pengejarannya. Kemudian disusul 3 batalion yang berasal dari Yogyakarta, yaitu Batalion 10 Divisi 3 di bawah pimpinan Mayor Soeharto, Batalion 8 di bawah pimpinan Mayor Sarjono, dan Batalion Sugeng. Pasukan sekutu berhasil dikepung meskipun mereka terus berusaha mematahkan kepungan dengan mengancam kedudukan pasukan Republik Indonesia dari belakang dengan tank-tanknya. Untuk mencegah jatuhnya korban, pasukan mundur ke Bedono. Dengan bantuan resimen keduanya yang dipimpin oleh M. Sarbini, Batalion Polisi Istimewa yang dipimpin oleh Oni Satrowarmojo, dan batalion dari Yogyakarta, gerakan musuh berhasil ditahan di Desa Jambu. Para komandan mengadakan rapat koordinasi di Desa Jambu yang dipimpin oleh Kolonel Holland Iskandar. Rapat itu menyepakati pembentukan komando yang disebut Markas Pimpinan Pertempuran dan berlokasi di Magelang. Sejak itu, Ambarawa dipecah menjadi 4 sektor, yaitu sektor utama, sektor selatan, sektor barat, dan timur. Kekuatan pasukan bertempur dilakukan secara bergantian. Pada tanggal 28 November, pimpinan dari pasukan Purwokerto, Letnan Kolonel Isdiman yang gugur dalam pertempuran. Selanjutnya, pimpinan pasukan diambil alih oleh Kolonel Sudirman, Panglima Divisi Purwokerto. Situasi pertempuran berubah menguntungkan pasukan TKR dengan terusirnya pasukan musuh dari Desa Banyu Biru yang merupakan garis pertahanan terdepan pada tanggal 5 Desember 1945. Setelah mempelajari situasi pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengumpulkan para sektor. Setelah mendengarkan laporan dari para komandan sektor, Kolonel Sudirman menyimpulkan bahwa musuh telah terjepit. Pada tanggal 12 Desember 1945, pada waktu 4.30, pasukan TKR bergerak secara serentak menuju sasaran masing-masing, melancarkan serangan di pihak musuh. Dalam waktu setengah jam, pasukan TKR berhasil mengepung musuh di kota. Pertahanan terkuat musuh diperkirakan berada di Benteng Willem yang terletak di tengah kota Ambarawa. Kemudian terjadi pengepungan di kota Ambarawa selama 4 hari 4 malam. Musuh yang terjepit berusaha keras untuk melakukan pertempuran. Lalu pada tanggal 15 Desember 1945, musuh meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Pertempuran Ambarawa memiliki arti penting disebabkan karena letaknya yang strategis. Jika musuh kembali lagi menguasai Ambarawa, mereka dapat mengancam 3 kota utama di Jawa Tengah, yaitu Surakarta, Magelang, dan Yogyakarta. Dalam pertempuran itu, pasukan TKR meraih kemenangan yang gemilang, dan hal ini sekaligus mengantarkan Sudirman ke puncak pimpinan TKR dan menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih memiliki pasukan kuat, yaitu TKR. Pada setiap tanggal 15 Desember kini diperingati sebagai Hari Juang Kartika untuk mengenang pertempuran Ambarawa. Selain itu, di Ambarawa dibangun Monumen Palagan. Yang kelima, ada dampak pertempuran. Yang akan kita bahas dampak negatif dulu dari pertempuran Ambarawa. Yang pertama, seperti pertempuran lain pasca kemerdekaan, perlawanan ini juga mengakibatkan hilangnya nyawa, terutama dari pihak Indonesia. Yang kedua, gugurnya Letkol Isdiman Suryokusumo akibat serangan dari pesawat Mustang. Ia terkena luka di bagian paha, lalu dalam perjalanan menuju rumah sakit, beliau wafat. Letnan Kolonel Isdiman merupakan salah satu orang kepercayaan Kolonel Sudirman saat itu. Yang ketiga, keamanan rakyat. Penduduk setempat Ambarawa dan Magelang terancam, bahkan mengakibatkan penduduk sipil meninggal. Yang keempat, aktivitas perekonomian dan kehidupan sosial di wilayah pertempuran terhenti. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berlindung dari serangan pasukan sekutu yang mengancam keselamatannya. Yang akan kita bahas selanjutnya ada dampak positif dari pertempuran Ambarawa.
Yang pertama, kekalahan pasukan sekutu menciutkan nyali pihak Belanda. Kekuatan mereka melemah, kemudian semakin terdesak di wilayah Indonesia. 2. Pasukan militer dan pejuang rakyat Indonesia berhasil memukul mundur pihak sekutu seperti Nika ke Semarang. Wilayah kedaulatan Indonesia berhasil diserbut kembali. Yang ketiga, keberhasilan pertempuran yang berlangsung di Ambarawa membuat semangat juang di daerah lain semakin berkobar. Yang terakhir, ada isi perundingan. 1. Pihak sekutu menempatkan pasukannya di Magelang. Sekutu melakukan kewajiban seperti melindungi dan mengurus evakuasi APWI atau Allied Prisoners War and Interners. Bisa dibilang sekutu mengurusi tawanan. Yang kedua, ada persetujuan untuk jalan raya Magelang Ambarawa terbuka untuk lalu lintas antara sekutu Indonesia. 3. Sekutu tidak mengakui aktivitas Nika dan badan yang berada di bawahnya. Segitu saja. Terima kasih sudah mendengarkan.